gitu, kuliah, kemudian ikuti prosesnya, selesai di tahun 2018 tadi, 19 wisuda, terus pulang ke Bengkulu dan nggak jadi dosen. Nggak sesuai dengan Nggak sesuai esai. Nggak apa-apa tapi ya. Nggak apa-apa. Yang penting mengabdi. Iya, penting banget. Kilat, kenali lebih dekat. Sebuah sajian untuk mengenal lebih dekat anak muda yang berprestasi dan menginspirasi. Jadi tesis saya itu udah selesai itu di bulan September. Padahal saya harus habiskan beasiswa ini sampai bulan Februari. Karena beasiswa masih ada jatah. Kalau saya selesai di September, beasiswa saya di stop. Iya. Jadi masih dari 2 bulan. Oktober, November, Desember, Januari 4 bulan kali 3.600.000. Iya, lumayan kan. Ya lumayan buat tabungan. Artinya ditunda selesainya, tesisnya udah jadi. Nah, ada bukaan PNS di Oktober. Sebelum wisuda. Tapi ini sudah jadi nih. Jadi saya pulang, saya ikut tes di Kabupaten Sumbar. Nah, kebetulan formasi saya itu dibutuhkan satu orang. Dibutuhkan satu orang. Itu formasi disabilitas. Tapi inilah teman-teman, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, betul. Saya udah menjalani itu semua. Kita putar flashback lagi ke belakang. Seluma afirmasi, 3T. Ternyata di situ ada peluang. Nah, sekarang disabilitas, kebetulan saya disabilitas. Nah, ternyata ada peluang di situ. Nah, kita flashback ke belakang. Jangan sedih kalau teman-teman ada sebuah kesulitan, yakinlah setelah kesulitan itu ada kemudahan. Betul sekali. Di sisi itu, sisi lainnya. Iya. Mungkin di satu sisi orang lihat, wah ini disabilitas, difabel, punya kekurangan. Tapi ternyata di balik kekurangan itu, tiap orang punya kelebihannya masing-masing. Jadi setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesempitan ada peluang. Iya, di betul situ. sekali. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang gagal. Kesuksesan yang tertunda. Nah, jadi saya melamar di formasi disabilitas. Dibutuhkan satu orang. Yang daftar 4 orang. 4 orang. Yang lulus administrasi 3 orang. 3 orang. Okay. Nah, jadi kita bertiga beradu nih tes. Nah, yang lulus passing grade, alhamdulillah saya sendiri. 1 orang. Jadi nggak usah ikut tes yang tetap ikut bidang. Harus ikut bidang. Iya. Tetap harus ikut tes bidang, karena kalau nggak tes bidang dianggap mengundurkan diri. Oh gitu. Jadi, tapi saya sendiri nggak ada. Cuman ngisi nama aja udah lolos. Akhirnya saya ikut. Dan memang nggak saya maksimalkan karena tinggal saya sendiri. Akhirnya lulus dan diterima di Kabupaten Sumbar. Iya. Nah, sembari menunggu SK, nah itu saya bolak-balik tuh, Bung. Kan ada SKB nih. Iya. Setelah SKD saya pulang, karena saya udah yakin lulus. Saya pulang ke Semarang, saya daftar ujian. Iya. Balik lagi SKB. Iya. Setelah SKB, besoknya saya ke Semarang lagi untuk ujian. Nah, 4 hari setelah SKB saya ujian tesis. Lulus. Pulang lagi pemberkasan. Iya. Setelah pemberkasan, balik lagi ke Semarang lagi ngurus wisuda dulu. Balik lagi jemput orang tua. Wisuda. Balik lagi wisuda terakhir itu. Nah, akhirnya uang sisa yang sampai Februari tadi habis untuk bolak-balik mengurus Semarang. Tapi apa ya, terdengar nih, hidupnya mulus aja gitu kan. mulus. Sebenarnya pernah ngerasa susah nggak sih? Pernah. Dan memang ya gimana ya? Tadi kita flashback belakang tadi di tahun setelah tamat kuliah itu sempat bingung. Bahkan pernah melamar menjadi supir es batu. Iya, yang ada di dekat lapangan golf. Pernah jadi melamar jadi supir es batu, pernah melamar jadi supir karangan bunga. Tapi pernah juga tes di Pusri dan gagal. Di Pusri gagal, di PTPN 11 gagal. Pernah di PTPN 11 di Surabaya, waktu saya di Kediri.
Jadi saya ikut tes itu gagal juga. Ya kalau gagal sih sering sih, cuman ketika kita mendengar manisnya maka pahitnya bakal lupa. Betul. Jadi ketika kita sudah sukses, itu orang-orang kadang lupa bahwa untuk meraih kesuksesan itu ada banyak sekali proses untuk. Iya, ada banyak sekali untuk mendewasakan kita. Memang kita nggak bakal mulus sebenarnya. Ya seperti tadi, bahkan pernah melamar menjadi supir. 2 kali melamar 2 kali. supir. Dan ditolak. Akhirnya punya jalannya sendiri. Dan bukan jadi dosen. Iya. Siapa tahu nanti suatu saat itu bisa jadi dosen. Tapi kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Sudah nyaman dengan yang sekarang. Ya, uang kepala dinas lebih besar daripada uang dosen. Amin. Okay. Bisa jadi kepala, makanya di sekda ya. Jadi sekda, iya makanya. Sekda di kabupaten terus nanti naik ke provinsi gitu kan. Amin. Dan sebagainya. Okay. Terakhir nih, pesan-pesan buat teman-teman atau buat adik-adik yang masih bingung, yang masih kuliah atau yang masih belum tahu nanti mau kemana, pesan-pesannya apa nih? Untuk adik-adik, untuk teman-teman sekalian yang masih kebingungan atau masih merasa sulit, yakini, seriusi apa yang sedang kalian lakukan sekarang. Misalkan kalau kalian lagi kuliah, maka seriusilah kuliah itu. Atau misalkan kalian berorganisasi, maka organisasi itu jalankan. Intinya apapun yang kita lakukan itu seriusi, dan yakinlah pasti akan ada jalannya. Untuk yang lagi kebingungan, nikmati saja kebingungan itu. Iya. Nikmati saja kebingungan itu. Jangan sampai berhenti untuk mencoba. Plan A gagal, nggak apa-apa. Plan B gagal, nggak apa-apa. Bukan berarti kita selalu gagal, tidak. Intinya, bagaimana cara kita bangkitnya itu. Bukan bagaimana cara kita gagalnya. Bagaimana cara kita bangkitnya setelah kegagalan. Yakinlah, Tuhan itu pasti memberikan sesuatu yang indah di balik kesulitan. Seperti saya seorang difabel, kadang itu pernah merasa terasingkan. Iya. Bahkan, ada ya di titik di zaman dimana merasa terasingkan. Ada. Nah ini saya belum cerita tadi. Kita flashback lagi, kita cerita. Dulu saya pernah mendaftar di Universitas Bengkulu. Iya. Saya ikut SPMU kalau dulu itu, yang mandiri. Okay. Nah yang mandiri itu ada wawancaranya. Saya ikut guru. Nah guru, terus saya wawancara nggak ada masalah sampai ke tes, tesnya wawancaranya nggak ada masalah. Dan ternyata nggak bisa menjadi seorang guru karena ini tadi difabel ini tadi. Dan saya anggap ini rasis. Awalnya saya anggap rasis. Iya. Bahkan saya bilang almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur itu aja bisa menjadi seorang presiden gitu kan. Apalagi memang ternyata tidak mengisyaratkan. Dan setelah saya pikir-pikir, toh ternyata guru, kalaupun ada yang ke disabilitas itu setelah dia menjadi guru. Mungkin dia kecelakaan setelah dia menjadi guru. Nah, kalau dari awal memang nggak bisa. Nah di situ saya pernah sedon-donnya. Dan saya menganggap semua orang itu rasis. Nggak ada, pasti rasis saya anggap. Saya cap mereka rasis. Gitu. Tapi ternyata memang nggak bisa. Nah di situ juga sesuatu yang iya. Tapi akhirnya kuliah di ekonomi UMB. Kalau saya di Undip mungkin nggak seperti ini sekarang. Iya, belum tentu dapat beasiswa, belum tentu jadi PNS, belum tentu ketemu aku. Iya, betul sekali. Belum tentu sukses kita sekarang itu kalau masa lalu kita berubah, belum tentu mendapatkan hal yang sama. Iya, ada gini. Kita mengharapkan seekor kupu-kupu cantik, tapi dikasih Tuhan itu ulat. Iya. Dikasih tuh butuh bunga yang indah, kita dikasih orang Tuhan kaktus berduri. Iya. Nah, tapi kita nggak tahu. Setelah kita yakin setelah ulat berproses menjadi kupu-kupu yang indah dan kaktus berproses menjadi bunga yang indah. Betul sekali. Itu intinya, yakini saja yang sedang dilakukan. Dan itu jangan menyerah. Jangan menyerah. Coba yang ini, coba yang itu, gagal, coba yang kayaknya intinya pasti bakal ketemu. Iya. Pernah ada salah seorang bilang, coba terus, walaupun gagal coba terus,
sampai jatah gagalmu habis. Nah, itu. Karena tiap orang punya jatah gagalnya masing-masing. Kalau sudah habis jatah gagalnya, tinggal ngambil yang manis-manisnya saja. Itu keberhasilan dan lain-lain. Itu aja mungkin, terima kasih. Bung Ansori. Merdeka. Kalau kepala dinas. Kalau mendengar Bung ini, bawaannya mau merdeka. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita kali ini. Iya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di kilat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.